Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmudatun Nisa dari BKPI 6A akan menjelaskan tentang konseling Islam. Apa sih itu konseling Islam? Dalam bahasa Arab, konseling lebih sering menggunakan kata irsyad yang berarti mencari atau memberi petunjuk, dan ihda yang berarti memohon hidayah. Makna bimbingan konseling Islam adalah proses bantuan untuk pemecahan masalah, pengenalan diri, penyesuaian diri, pengarahan diri untuk mencapai realisasi diri sesuai dengan ajaran Islam. Ini dirumuskan dalam Seminar Lokakarya Universitas Islam Indonesia pada tahun 1987. Selanjutnya, model-model konseling Islam. Model yang baik adalah keterkaitan dari beberapa pendekatan yang dilaksanakan dalam konseling. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan direktif. Pendekatan direktif bermakna mengajak individu berpartisipasi secara penuh dalam proses konseling dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Model kedua adalah model non-direktif, yaitu hubungan manusia yang positif dapat membantu individu berkembang. Model ini menekankan kepada upaya memfasilitasi pelaksanaan konseling Islam yang bertujuan untuk membantu individu mencapai integrasi diri, efektivitas pribadi, dan penghargaan terhadap dirinya secara realistis. Yang ketiga, pendekatan elektik. Pendekatan elektik ini muncul sebagai penengah antara pendekatan direktif dan juga pendekatan non-direktif. Jika pendekatan direktif menyatakan bahwa konselor menjadi pusat proses konseling, sedangkan non-direktif menyatakan konseling menjadi pusat dari proses konseling, maka pendekatan elektik berada di tengah-tengah antara keduanya dengan menyatakan bahwa dalam proses konseling ada kalanya konseling menjadi pusat proses konseling dan ada kalanya juga konseling menjadi objek dalam proses konseling. Berikutnya adalah konseling Islami dan konseling umum. Nah, dalam konseling Islami ini pendekatannya menggunakan nasihat dan penyuluhan yang bersumber pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nah, sedangkan konseling umum ini merupakan proses yang kompleks dan berpegang pada nilai-nilai budaya. Berikutnya yaitu prinsip-prinsip dalam konseling Islam. Yang pertama adalah memelihara fitrah. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah sesuai dengan hadis yang menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan sesuai dengan fitrahnya, maka orang tuanya yang menentukan untuk masa depannya. Lalu bagaimana sih cara memelihara fitrah? Caranya adalah manusia harus beragama dan bertakwa kepada Allah, yaitu beriman serta beramal saleh atau melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Apabila manusia telah bertakwa kepada Allah, berarti dia telah memelihara fitrahnya, dan ini berarti bahwa manusia itu termasuk orang yang akan memperoleh rahmat Allah. Prinsip yang kedua adalah memelihara jiwa. Agama Islam sangat menghargai harkat dan martabat manusia atau kemuliaan manusia, sehingga Allah menempatkan manusia sebagai pemimpin di muka bumi dalam upaya untuk memelihara kemuliaan jiwa manusia, agama, dan mengharamkan atau melarang manusia melakukan penganiayaan, penyiksaan, atau pembunuhan baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Prinsip yang ketiga adalah memelihara akal. Akal adalah salah satu karunia terbesar yang diberikan Allah kepada manusia dan tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Dengan akal inilah akhirnya manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, memahami nilai agama, mengembangkan ilmu dan teknologi, ataupun mengembangkan kebudayaan. Prinsip yang berikutnya adalah memelihara keturunan. Nah, dalam agama Islam ini sudah diajarkan bagaimana cara memelihara keturunan dengan cara yang baik dan suci, yaitu dengan menikah. Prinsip berikutnya adalah agama merupakan sumber nilai. Nah, kepercayaan dan pola-pola tingkah laku yang akan memberikan tuntunan yang berarti, tujuan dan kestabilan hidup manusia itu berdasarkan dari agama. Nah, kehidupan yang efektif menuntut adanya tuntutan hidup yang mutlak. Tip konseling Islam berikutnya adalah perintah sholat. Nah, sebagai seorang konselor Islam atau konselor Muslim, maka konselor harus sudah melaksanakan terlebih dahulu perintah sholat yang sudah diajarkan di dalam agama Islam. Selain itu, seorang konselor Islam atau konselor Muslim juga harus menanamkan
landasan konseling Islam. Ada beberapa landasan dalam konseling Islam. Yang pertama adalah landasan filosofis. Dalam landasan filosofis ini dijelaskan bahwa konselor adalah makhluk Tuhan, makhluk individu dan makhluk sosial yang mempunyai tanggung jawab terhadap Tuhan dan atas kebaikan masyarakat lingkungannya. Nah, sebagai makhluk Tuhan, konselor perlu mengembangkan diri menjadi manusia yang beriman dan juga bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian konselor juga perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan diri seluruh potensi dirinya, mengembangkan kemampuan sosialnya, hidup secara harmonis dengan sesamanya dan dalam berbagai aspek kehidupan. Landasan yang kedua adalah landasan sosiologis. Manusia hidup dalam berbagai lingkungan kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat lokal, nasional, internasional, ataupun global. Nah, dalam landasan sosiologis ini dijelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial juga perlu menjalankan ataupun perlu menanamkan nilai-nilai dan juga menjalankan kehidupan sosial dengan baik, beradaptasi dengan lingkungannya, beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi, dan juga beradaptasi dengan kondisi masyarakat yang ada. Yang ketiga adalah landasan religius. Unsur-unsur keagamaan terikat erat dalam hakikat keberadaan dan kehidupan manusia. Dalam landasan religius, bagi layanan bimbingan dan konseling perlu ditekankan 3 hal yang mendasar, yaitu pertama, keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam semesta adalah makhluk Tuhan. Yang kedua, sikap yang mendorong perkembangan dan kehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah agama. Yang ketiga, upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemasyarakatan yang sesuai dengan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah individu. Landasan berikutnya adalah landasan psikologis. Landasan berikutnya adalah landasan psikologis, yang merupakan kajian tentang tingkah laku individu. Landasan berikutnya landasan sosial budaya, yaitu salah satu dimensi kemanusiaan berupa dimensi kesosialan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan pernah dapat hidup seorang diri, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 telah dijelaskan, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Landasan berikutnya adalah landasan ilmiah dan teknologi. Pelayanan konseling Islam merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan. Maka dari itu harus disesuaikan dan diadaptasikan terhadap perkembangan ilmu teknologi dan ilmu ilmiah yang telah berkembang di masyarakat. Selanjutnya adalah layanan bidang konseling Islam. Islam sebagai agama yang syumul atau sebagai agama yang menyeluruh. Artinya, Islam tidak hanya berbatas pada aspek ibadah murni atau bersifat vertikal